Segera kita ikuti Beranda Kita. bersama Radio Antero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Antero Lantai 3 Jalan T. Iskandar, ini Radio Antero pendengar. Kita berada di program Beranda Kita, berbincang bersama Dinas Pangan Aceh. Dan saya, Azalia Farli, akan menemani Anda dalam perbincangan ini. Sebelumnya, saat ini sudah hadir di studio Antero FM, Kadis Pangan Aceh. Assalamualaikum Bapak Surya Rayendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Surya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan semoga pendengar juga dalam keadaan yang sehat. Sekarang pembahasan kita kali ini bersama Dinas Pangan Aceh cukup penting sekali. Kita akan membahas membangun ketahanan pangan Aceh. Ya, kalau ngomongin ketahanan pangan, mungkin ada di antara pendengar kita Pak Surya yang masih asing dengan apa sih maksud dari ketahanan pangan itu sendiri. Dan mungkin bisa dijelaskan untuk awal perbincangan kita sore hari ini Pak Surya, apa ketahanan pangan itu? Baik, terima kasih di Azalia ya? Iya, terima kasih. Jadi memang ketahanan pangan, istilah ini mungkin memang tidak semua diketahui oleh masyarakat ya. Apa itu ketahanan pangan ya? Jadi ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya ya pangan bagi negara. Ya, jadi bukan cuma masyarakat aja, bagi negara sampai dengan perseorangan yang tergambar dari tersedianya bahan pangan yang cukup, ya, baik jumlah maupun mutunya. Kemudian bahan pangan itu juga harus aman. Ya, kemudian juga harus beragam. Tidak cukup di situ saja, juga harus bergizi tentunya. Kemudian ketersediaannya itu juga merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama. Ini yang paling penting kan. Dan tidak bertentangan dengan keyakinan tadi, agama dan keyakinan serta budaya masyarakat. Untuk dapat masyarakat itu hidup sehat, aktif dan produktif. Nah, jadi kita istilahnya pangan itu kan supaya sehat, aktif dan produktif. Berarti makan untuk bergerak ya, bahkan untuk beraktivitasnya. Jadi ketahanan pangan dari negara sampai dengan perseorangan sekalipun, itu ya dimaksud dengan ketahanan pangan. Iya, namun kalau kita bahas ketahanan pangan ini bukan hanya untuk perseorangan, namun bahkan untuk sebuah negara. Perbincangannya kalau kita ngomongin Provinsi Aceh aja nih Pak Surya, gimana sebenarnya kondisi ketahanan pangan di Aceh? Ya, kondisi ketahanan pangan di Aceh memang masih belum optimal ya. Kalau kita katakan ada 3 pilar di ketahanan pangan itu, yaitu ada pilar ketersediaan, ya ini ketersediaan, kemudian pilar keterjangkauan dan pilar pemanfaatan atau keamanannya. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu bahwa dari pilar ketersediaan ini maksudnya adalah bagaimana bahan pangan ini yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat itu selalu tersedia, ya tersedia di masyarakat. Kita mau mengupayakan memang masyarakat bisa memperoleh atau mengupayakan ketahanan pangannya sendiri gitu. Itu yang paling penting kita upayakan supaya tidak ada ketergantungan. Tapi kan kondisi sekarang kita masih belum ya. Kemudian yang keterjangkauan ini baik itu dari segi harganya, kemudian juga bagaimana aksesnya masyarakat bisa menjangkauinya. Jadi harga dan juga akses. Ya. Yang ketiga itu pemanfaatannya, bagaimana makanan yang ada atau komoditas yang ada ini cara dikonsumsinya bagaimana. Nah, ini yang 3 pilar ketahanan pangan di Aceh. Nah, ya. Tadi juga dari 3 pilar ini tadi Pak Surya sudah menyebutkan yang pertama ini ketersediaan. Namun untuk di Aceh, apakah sudah banyak masyarakat yang sudah mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri? Ya, pertanyaan yang bagus ini. Ya, untuk ketersediaan, sebagaimana kita lihat memang Aceh masih banyak bergantung dari luar ya, dari luar provinsi Aceh.
khususnya kita lihat telur ya, telur ayam, kemudian minyak goreng ya kan, buah-buahan kalau setelah itu ya. Tapi yang pokoknya saja seperti beras, telur dan minyak goreng itu masih Butuh dari provinsi lain ya. betul. Jadi masih kita ada memproduksi tapi belum mencukupi ya. Jadi dari segi ketersediaan kita masih belum maksimal ya, masih belum maksimal, dan ini perlu kita tingkatkan. Oke, dan kalau keterjangkauan nih harga, kalau ngomongin harga Ya. pangan ini memang kalau di pasar naik turun ya, Pak Surya ya. Iya, betul, betul, Iya, betul. ini sepertinya sudah menjadi kekhawatiran banyak masyarakat juga yang mungkin mengeluhkan sekali naik sekali turun dan sebagainya. Itu seperti apa kalau dari Dinas Ya. Pangan menyikapinya? Ya, dari keterjangkauan ini memang sering sekali fluktuasi harga ya. Apalagi kalau menjelang hari-hari besar keagamaan nasional itu, seperti kalau kita menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri dan menjelang Idul Adha, tambah lagi menjelang bulan-bulan Maulid gitu ya. Nah, Momen itu biasanya, tertentu gitu ya. atau nama istilahnya tuh Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, itu biasanya harga pangan itu, bahan pangan itu naik ya kan, harga pangan naik. Jadi ya kita dari Dinas Pangan untuk mengantisipasi atau membantu masyarakat, ini ada kegiatan-kegiatan nanti yang kita laksanakan ya untuk itu ya. Nantilah kita Nanti bicara, kita bedah lagi bicarakan ya. Nanti Iya. kita bedah lagi, oke. Iya, kalau untuk akses kita kan mungkin kalau untuk Kota Banda Aceh sebagai kota media cukup mudah ya. Saya sebagai masyarakatnya merasakan mudah untuk mendapatkan pangan. Namun untuk masyarakat yang mungkin berada di daerah terluar, terpencil, itu seperti apa? Ya, kita ya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota khususnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan supaya masyarakat di daerah kabupaten kota ini juga atau terluar itu juga dapat menjangkau baik itu bahan pangannya sendiri maupun dalam membelinya juga terjangkau. Jadi ada kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Oke, supaya bisa ikut menjangkau Ya. dari masyarakat yang tinggalnya Ya, jauh. bukan dari Banda Aceh jauh ya. Ya. Iya, kalau dari pemanfaatan nih Pak Surya, Ya. udah optimal belum untuk di Provinsi Aceh? Ya, dari pemanfaatan juga kita melihat bahwa masih belum optimal. Dari skor pola pangan harapan PPH Aceh itu masih di bawah nasional ya, masih sekitar 75%. Sementara nasional sudah di 87 atau 89, kita masih harus mendongkrak lagi. Penyebabnya yaitu bahwa kita kurang diversifikasi dalam mengkonsumsi makanan ini. Nah, kalau kita kan kalau belum makan nasi seolah-olah belum makan gitu kan, masih ada istilah-istilah seperti itu. Padahal sudah makan mie, sudah makan lontong, tapi belum makan nasi belum Iya, gitu. padahal karbo juga Padahal ya karbo Pak juga. ya. Nah, jadi ada dalam pemanfaatan ini ada nanti program B2SA namanya, sudah berjalan, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, jadi, makanan yang kita konsumsi itu beragam dia. Jangan cuma nasi, lauk, ya udah. Kita masyarakat Aceh sangat kurang mengkonsumsi sayuran dan buah ya kan, buah-buahan ya kan. Nah, itu jadi pola pangan harapan itu dinilai dari beragamnya, keberagaman bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau kita di Aceh masih sangat kurang. Kita jarang makan sayur, ya kan? Karena kita lebih suka makan kambing, karena kambing sudah makan sayur, gitu. Iya, padahal gizinya nggak Sementara kedapatan gizinya ya. yang dapat kambing kan, gitu. Iya. Jadi memang ini perlu kita edukasi terus kepada masyarakat supaya pola B2SA namanya tadi, beragam, bergizi, seimbang dan aman ini bisa menjadi pola konsumsi masyarakat. Kalau dulu istilahnya itu 4 sehat 5 sempurna, ya kan? 4 sehat 5 sempurna dengan susu. Tapi kita sekarang namanya B2SA, ya. Kita sangat kurang itu. Jadi nanti mungkin kita perlu edukasi lagi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah ya ini, karena memang perlu mendapat wawasan bagaimana mereka lah generasi ke depan, ya kan? Jadi mereka harus mendapat edukasi yang bagus dalam pola konsumsi. Kemudian satu lagi, keamanan
kita juga melakukan pengawasan terhadap bahan pangan yang dijual di pasaran, yang dikonsumsi oleh masyarakat. Khususnya kalau kita Dinas Pangan itu kewenangannya terhadap pangan segar asal tumbuhan. Ya, jadi pangan yang belum diolah. Kalau sudah diolah itu sudah masuk ke ranah industri, itu nanti kewenangannya BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Tapi kalau Dinas Pangan itu misalnya buah jeruk yang langsung dijual di sayur-sayuran pasar, gitu ya. ya kan. Termasuk beras itu kan langsung diproduksi, tidak ada industrinya, cuman mengupas itu ya, mengupas kulit. Itu di pasar-pasar modern maupun di pasar tradisional kita melakukan pengawasan nih terhadap keamanan supaya residu bahan kimia yang terkandung di dalam bahan pangan ini betul-betul aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Lagi-lagi khususnya untuk anak-anak remaja yang jadi generasi penerus nih untuk ke depan. Jadi Dinas Pangan sering melakukan uji sampel, sering melakukan pengujian, baik itu di pasar dan juga di area-area produksi, misalnya di lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, kita mengambil sampel langsung di pohon untuk kita uji apakah aman dari segi bahan-bahan kimianya. Nah, jadi kalau segi aman, kalau tidak aman kita melakukan edukasi juga kepada petaninya, jangan terlalu banyak melakukan menyemprotkan zat-zat kimia ya, supaya konsumsi aman oleh masyarakat itu. Oke, kalau ngomongin soal keamanan yang tadi Pak Surya sudah sebutkan juga ada upaya dari Dinas Pangan mengontrol dan melakukan seperti sidak seperti itu ya, Pak Surya ya, dengan uji laboratorium untuk memastikan pangan yang diperjualbelikan itu aman. Namun dari hasil sidak sejauh ini di Aceh sendiri seperti apa temuannya? Apakah sudah dapat dikatakan cukup aman atau masih ditemukan seperti pangan-pangan yang tidak aman tapi diperjualbelikan? Ya, sampai sejauh ini memang aman yang sudah kita dapati, karena memang sebelum kita lakukan ini kita juga melakukan edukasi kepada para petani ya, supaya tidak, misalkan mau panen itu jangan terlalu banyak menyemprotkan lagi itu bahan pestisidanya, supaya nanti pas saat panennya itu sudah hilang dia atau sudah berkurang. Kemudian juga dalam penyimpanan bahan makanan segar ini juga kita lihat kalau di pasar-pasar modern biasanya kan sudah menggunakan alat-alat pendingin ya, itu juga kita sidak itu. Peralatan mereka itu kita sidak juga apakah sesuai standar atau enggak. Kalau tidak ya kita pembinaan juga, kita lakukan pembinaan kepada pedagangnya ya, jadi semua unsur lah, semua pihak kita, mulai dari petaninya dan juga pedagangnya dan juga kepada masyarakat yang mengkonsumsi juga kita lakukan edukasi. Karena walaupun dijual seperti apa oleh pedagang, edukasi untuk konsumennya juga penting ya, untuk memilih pangan yang aman dan juga sehat. Ya. Tapi terkait dengan membangun ketahanan pangan Aceh, tema kita Pak Surya, bahwasannya tadi sudah dijelaskan maksud dari ketahanan pangan itu apa dan dapat diartikan cukup penting sekali, bahkan tidak hanya untuk perorangan tapi untuk daerah dan juga negara. Dan ada 3 pilarnya tadi yang diutarakan Pak Surya, masih ada sedikit-sedikit kekurangan yang belum optimal dari antara 3 pilar tersebut. Namun hingga saat ini seperti apa strategi pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan ini Pak Surya? Ya, baik. Dengan segala keterbatasan mungkin ya, kita tetap melakukan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan di Aceh. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rawan pangan. Ya. Di Aceh ada 34 itu kecamatan yang hasil analisis kita yang masuk dalam daerah rawan pangan, ada 34 kecamatan. Nah, jadi kita sudah mengeluarkan Ingup 11 tahun 2022. Kalau nggak salah nomornya itu nanti saya. Jadi ada instruksi gubernur supaya dinas-dinas di provinsi itu melakukan intervensi ke daerah-daerah rawan pangan itu.
khususnya di 34 kecamatan itu. Ya nanti ya misalnya Dinas Pangan melaksanakan program apa, misalnya melakukan edukasi. Ya tidak semua harus pembangunan fisik. Edukasi itu lebih penting daripada kegiatan fisik ya. Edukasi bagaimana pola konsumsi, bagaimana ketahanan pangan dibangun oleh masyarakat sendiri ya kan. Nah, nanti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung misalnya itu juga koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung di kabupaten kota, bagaimana memanfaatkan dana desanya atau dana gampungnya itu supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakatnya. Ya, memang ada peluang bagi pemanfaatan dana gampung ini supaya ada peningkatan, baik itu di ketahanan pangan, ada stunting dan ada kemiskinan. Karena pangan ini dia berkaitan itu dia nanti kan dengan kemiskinan, dengan stunting. Jadi itu. Nah, yang kemudian strategi kedua, kita meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan melalui kegiatan produktif yang berbasis pertanian. Nah, jadi di Dinas Pangan itu ada kegiatan bagaimana kita pendekatannya kepada kelompok wanita, kelompok wanita di desa. Nah, jadi kita bina masyarakat di desa itu melalui kelompok wanitanya itu agar melakukan pertanian, ya memanfaatkan lahan pekarangan rumah atau lahan desa yang kosong supaya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dengan mereka menanam itu tanaman-tanaman yang pertanian itu, mereka akan mudah ya kan, aksesnya lebih dekat. Ya, jadi mereka tidak tergantung kepada pasar. Perlu cabai, perlu bawang, nggak perlu ke pasar. Mereka sudah tanam sendiri, ada tomat. Bisa juga nanti pelihara ayam, pelihara bebek dan sebagainya. Nah, itu mendekatkan akses. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui kegiatan-kegiatan di Dinas Pangan. Nah, di Dinas Pangan itu ada kegerakan pangan murah namanya. Misal bazar gitu ya, bazar pangan kita sudah melakukan di beberapa kabupaten kota, khususnya juga berkaitan dengan inflasi di daerah Aceh khususnya juga kita lakukan di kabupaten kota yang memang barometer inflasi. Itu di Kota Lok Sumawe, Kota Banda Aceh, Kota Melabuh, dan juga daerah-daerah penyangganya, misalnya Aceh Besar, ya itu penyangga Kota Banda Aceh, Aceh Utara itu penyangga Kota Lok Sumawe, kemudian daerah barat di sana itu ada Nagan Raya, ada Aceh Jaya. Jadi kita melakukan gerakan pangan murah supaya mendekatkan nih akses pangan kepada masyarakat dan keterjangkauan harganya juga. Nah, itu. Kemudian kita ada juga program di Dinas Pangan itu bantuan ongkos angkut. Oh, oke. Nah, jadi pada hari-hari besar keagamaan nasional biasanya kan naik tadi tuh kita ceritanya tadi, naik harga-harga itu, terutama yang dari luar daerah ya, dari Sumatera Utara atau dari Jawa. Nah, kepada distributor-distributor besar di Pasar Lambaro, Pasar Aceh, di Almahira, kita beri bantuan ongkos angkutnya. Subsidi seperti ya, itu ya? Ya, jadi kalau dia beli misalnya di luar daerah, misalnya kita bilang di Sumut atau di Medan, 10.000 misal ya kan, dia bawa kemari ongkosnya 5.000 misalkan. Nah, dia kan harus menjual di atas 15.000 ya, belum keuntungan dia. Jadi dia harus perkirakan lagi keuntungan. Jadi kalau kita bilang dia beli 10.000, ongkos angkutnya 5.000, dia ambil keuntungan 2.500 misal. Berarti kan dia harus menjual 17.500. Tapi ini kita bantu ongkos angkutnya, jadi dia bisa menjual 12.500, tidak 17.500. Nah, itu gambaran apa bantuan program ongkos angkutnya. Ya. Ada lagi mungkin strateginya juga ya, ini yang keempat, meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya pangan lokal. Nah, Oke, kayak gimana tuh pangan lokal? Pangan lokal ini kan kalau di Aceh apa ya? Mungkin ya yang lebih umumnya tuh ubi kayu atau ya ubi ya. Oh. Nah, kemudian ada juga kalau di Aceh apalagi yang misalnya kemamah ya kan, itu kan pangan lokal khasnya kan? kita Khasnya ya. kita ya. Jadi jangan tergantung, ini sebenarnya berkaitan dengan
diversifikasi pola konsumsi, ya kan? Jadi jangan cuma tergantung kepada beras. Nah, Oke. jadi kita dengan ada mungkin ada kentang, ada ubi, ada pisang dan sebagainya. Jadi orang lapar kan tidak harus konsumsi beras. Misalnya kita makan jam 1, tiba-tiba jam 3 kita lapar, kan nggak mungkin kita makan nasi lagi kan, karena kan makan nasinya nanti malam. Jadi kita bisa konsumsi pisang, bisa konsumsi jagung, bisa konsumsi ubi itu. Tuh. Jadi pas kita makan malam pun kita nggak banyak lagi makannya. Jadi perlu ini diversifikasi pola konsumsi kita. Memvariasikan juga variasi. ya Jadi, dari jenis-jenis ya. karbo dan sebagainya. Ya, kemudian yang kelima ada promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan B2SA. Ya itu tadi sudah kita cerita mungkin ya. Edukasi B2SA ini perlu kita tingkatkan lagi, bagaimana supaya masyarakat bisa mendapat pangan yang bergizi, seimbang dan aman. Dan yang keenam yaitu pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. Ini yang strategi-strategi yang kita pakai atau kita gunakan dalam mewujudkan ketahanan pangan Aceh. Iya, dan salah satu yang menarik tadi yang Pak Surya sebutkan ini program Gampung yang membuat seperti menanam sendiri di Gampung untuk ketahanan pangan. Saya sendiri pernah melihat di beberapa Gampung yang memang sudah merealisasikan program Iya, ini ya. iya. Apakah itu bekerja sama dengan Dinas Pangan dan mendapatkan seperti dukungan serta penyuluhan sebagainya. Namun untuk situasinya setelah program ini berjalan, Pak Surya, bagaimana dari masyarakat sendiri? Apakah benar-benar sudah bisa memanfaatkan program ini? Ya, memang program yang kita sebutkan tadi itu selain untuk ketahanan pangan itu memang gini juga ya, ada efek lain yang ingin kita sentuh, yaitu kemiskinan, ya kan? Kemiskinan, kemudian tadi kita juga sudah bicarakan daerah rawan pangan, dan juga ada inflasi yang akhir-akhir ini juga menjadi topik menarik di pemerintahan. Nah, program pemanfaatan dana Gampung ini kalau benar-benar diadvokasi oleh pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten kota terhadap pemanfaatannya agar benar-benar bisa meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, ini akan sangat bermanfaat. Kita dari pemerintah provinsi punya dana terbatas, ya kan nggak mungkin kita memberikan bantuan ke seluruh Gampung yang ada di Aceh, nggak mungkin. Jadi seperti Kita tadi ada hanya- prioritasnya ya, gitu ya, Pak ya? Ada prioritasnya tadi daerah rawan pangan dan juga di Gampung-gampung lain yang ini sebenarnya sebagai pilot project aja supaya Gampung lain yang melihat juga nanti menerapkannya. Baik. Nah, jadi memang secara keberhasilan kalau yang kita edukasi ini atau kita advokasi terhadap pemanfaatan dana Gampung ini memang ya belum juga, karena memang belum maksimal juga. Ya, karena memang mindset dari masyarakat juga masih susah, dalam arti apa, belum bisa, kalau kita mengharapkan mereka mencontoh saja belum, ya. Oke. Karena masyarakat kita itu perlu melaksanakan dulu, baru mulai dia nanti menjalankan. Jadi terhadap kelompok-kelompok yang sudah melaksanakan ini, alhamdulillah di Aceh besar itu daerah Darussalam atau apa itu sudah berhasil. Maka mereka hampir setiap pagi itu membawa sayur mayurnya untuk dijual ke pasar. Jadi selain mereka konsumsi, juga mereka bisa mendapatkan pendapatan dari situ kan. Iya. Nah, jadi mereka tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tapi juga bisa mendapatkan pendapatan lebih. Nah, jadi kepada mungkin agak kakak yang miskin ya, kakak yang miskin itu kalau dilibatkan dalam kelompok ini bisa saja dia mendapatkan pendapatan yang lain ya, Baik. sehingga bisa membantu dia kentas juga dari garis Ya. kemiskinan. Namun untuk masalah-masalah dalam ketahanan pangan, ini seperti apa Pak Surya yang mungkin sejauh ini menjadi kendala ataupun permasalahan dalam membangun ketahanan pangan di Aceh? Ya, baik. Jadi kita lihat melalui tiga pendekatan tadi, tiga pendekatan aspek tadi ya. Aspek ketahanan pangan itu kan ada ketersediaan, ya, keterjangkauan dan pemanfaatannya.
Dari segi ketersediaan Aceh ini masalahnya adalah terjadinya penurunan produksi, ya. Produksi di Aceh itu menurun. Ya ini sebabnya mungkin bisa saja karena memang semakin berkurangnya lahan pertanian, ya kan? Karena pembangunan terus mengikuti perkembangan. Manusia semakin bertambah, infrastruktur semakin bertambah, sementara lahannya segitu-segitu aja, ya kan? Jadi ini lahan pertanian akan terus tergerus dia. Nah, yang kemudian ada rawan pangan yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi dari segi ketersediaan ada masyarakat yang tidak memperoleh pangan dengan cukup, ya, sehingga jadi mereka menjadi rawan terhadap pangan. Ini adalah masalah ketahanan pangan kita yang kedua. Kemudian juga ada infrastruktur pangan yang masih terbatas. Ini masalah kita juga. Contohnya kita di Aceh ini belum tersedia infrastruktur kemandirian pangan kita itu misalnya lumbung pangan. Bagaimana kita melihat pada saat musim panen padi, ya, itu masyarakat tidak lagi menyimpan beras atau padinya di lumbung karena memang tidak punya. Ya, jadi mereka langsung menjual padi hasil panennya kepada para pedagang atau pengumpul, ya. Pengumpul itu baik itu dari Aceh maupun dari luar. Kalau biasanya malah lebih banyak yang dari luar Aceh biasanya. Jadi secara produksi padi di Aceh memang surplus kalau dibandingkan dengan konsumsi. Tapi padi, ya. Nah, padi ini ternyata banyak yang keluar Aceh. Sementara berasnya kita kurang jadinya karena banyak padi yang keluar Aceh. Nah, jadi ini masalah juga, masalah ketahanan pangan kita. Pada saat panen padinya banyak, gabahnya banyak, tapi banyak keluar. Pas tidak panen, kita harus membeli beras dari luar. Sangat ironi memang, ya. Nah, ironi sekali. Nah, ini jadi kalau ada lumbung atau ada infrastruktur lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan beras atau padi masyarakat ini, masyarakat tidak perlu buru-buru menjual padinya, ya kan? Mereka bisa menyimpan sampai berapa lama supaya mereka nanti pada saat tidak panen lagi bisa memanfaatkan padi yang mereka hasilkan itu. Jadi tidak nanti begitu 2 bulan selesai masa panen, mereka sudah nggak ada lagi stok untuk yang mereka konsumsi sendiri. Nah, ketergantungan dari luar sangat besar kita dari Provinsi Aceh. Kemudian dari segi keterjangkauannya, masalahnya kita masyarakat miskin memang masih banyak, ya, masih 14% di Aceh, sehingga tidak terjangkau untuk membeli bahan pangan. Ini menjadi masalah kita. Tapi ada program-program memang baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota membantu untuk keterjangkauan keluarga miskin ini, ya, baik itu dari program bantuan langsung atau PKH dari pemerintah pusat, dari program-program pasar murah kata tadi supaya mereka memperoleh dengan harga murah, ya. Kemudian dari segi dari apa tadi yang kita sebut dari tanaman pekarangan itu, jadi mereka jadi ini mudah terjangkau oleh masyarakat. Itulah ini betul-betul menjadi program andalan sebenarnya kalau masyarakat mau mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka, ya. Cuma memang butuh edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Kemudian dari segi pemanfaatan, ya, pemanfaatan juga kita sebutkan tadi pola konsumsi yang masih belum beragam, kemudian juga pekarangan atau lahan yang belum termanfaatkan dengan optimal. Pekarangan rumah lebih banyak ditanami tanaman hias daripada tanaman-tanaman yang perlu untuk di dapur, ya, yang bisa dikonsumsi, bisa dikonsumsi, ya. Kemudian dari keamanan pangan juga masih perlu kita tingkatkan lagi karena kemampuan kita juga terbatas untuk keamanan pangan ini. Kita belum bisa juga menjangkau semua lahan-lahan produksi pangan segar, dan juga kita belum bisa menjangkau setiap saat pasar, dan baik itu pasar modern maupun pasar tradisional kita juga belum bisa menjangkau setiap saat, kan. Padahal itu harus sering-sering kita lakukan supaya makanan atau pangan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman. Nah, jadi itu masih menjadi masalah bagi kita, tapi kita tetap melakukan walaupun dengan keterbatasan kita tetap melakukan supaya
terjadi pengurangan lah. Kalau tidak aman 100% ya paling nggak 50% atau 70% itu aman gitu ya. Oke, tapi kalau dari Dinas Pangan sendiri, jika dalam melakukan pemeriksaan ya terhadap pangan-pangan yang dijual belikan baik di pasar tradisional maupun pasar yang lebih besar atau pasar modern, ini jika ditemukan yang tidak bersih atau mungkin tidak memenuhi standar keamanan pangan, dari Dinas Pangan sendiri biasanya mengambil sikap seperti apa? Ya, kita melakukan sidak itu ya apabila tidak sesuai dengan kondisi yang aman ya kita lakukan pembinaan dulu. Pembinaan ya sampaikan kepada ownernya, sampaikan kepada petugasnya bahwa ini harus sesuai standar yang ini. Belum ada penindakan, memang sejauh ini kita masih melakukan pembinaan dan alhamdulillah para pedagang atau pengusaha itu ya nurut ya dengan pembinaan kita, dengan saran-saran kita, mereka alhamdulillah mengikuti. Mungkin mereka juga kurang paham bagaimana mengelola pangan ya kan supaya sehat. Jadi kita melakukan pembinaan, melakukan advokasi dan edukasi kepada baik itu kepada petani maupun kepada pengusaha penjual pangan ya, supaya mereka mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memberikan bahan komoditas pangan itu betul-betul sehat, bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kalau untuk kesadaran konsumen di Aceh sendiri untuk memperoleh pangan yang aman dan juga bergizi seimbang, itu seperti apa sudahnya? Apa mungkin masyarakat kita masih abai sekali tentang sebenarnya pangan itu penting sekali untuk dijaga keamanannya? Iya, seperti kita singgung di awal tadi bahwa pola pangan masyarakat ini memang harus ya sehat ya, apalagi Aceh itu terkenal dengan penyakit-penyakit diabetes, darah tinggi, jantung, itu kan penyakit-penyakit yang sangat tinggi di Aceh ya khususnya, karena memang pola konsumsi kita kurang sehat ya, kurang B2SA lah kalau kita bilang. Kalau dulu kurang 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kurang B2SA. Nah, jadi diversifikasi konsumsi ini perlu. Memang harus banyak lagi kita melakukan edukasi pada masyarakat, mungkin promosi-promosi baik itu media massa, baik itu cetak maupun elektronik seperti radio gini kan. Kita perlu untuk menyampaikan promosi-promosi, iklan-iklan bagaimana mengkonsumsi makanan yang sehat, polanya bagaimana, unsur-unsur apa, karbohidrat, protein, vitamin dan sebagainya itu harus seimbang dia. Nah, itu dia. Jadi tidak saja kenyang tapi juga harus gizinya itu seimbang. Makanya itu adalah beragam, bergizi, seimbang dan aman. Seimbang ini yang penting, jangan terlalu banyak karbohidratnya. Jadi kalau kita lihat skor pola pangan harapan kita masih terlalu banyak di karbohidrat ini. Di Aceh kalau nggak banyak nasi nggak kenyang gitu Pak. Betul. Ya. Padahal kita bisa mengenyangkannya dengan buah misalnya. Setelah kita makan nasi, selesai itu kita bisa konsumsi buah-buahan. Jangan kenyangkan dengan nasi aja. Kenyangkan juga dengan buah-buahan atau sayuran gitu ya. Dan ketahanan pangan ini kan berhubungan dengan stunting. Ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah Aceh juga untuk mencegah stunting. Seperti yang kita tahu, PJ Gubernur Aceh juga beberapa kali dalam sambutannya sering menyebutkan terkait program stunting ini, Pak Surya ya. Iya, betul. Dan sebenarnya bagaimana koordinasi dari Dinas Pangan dan pemerintah daerah untuk mengatasi stunting dengan meningkatkan ketahanan pangan? Ya, sangat erat kaitannya ya. Nah, kita ketahui di Aceh memang angka stunting masih di atas 31,2% seperti kalau nggak salah tahun 2022 ya. Jadi ini masih tinggi sekali. Aceh kalau nggak salah itu yang tertinggi kedua atau ketiga gitu di Indonesia. Di Indonesia. Wah. Nah, jadi ini melalui program-program yang kita sampaikan tadi sebenarnya bisa juga menangani stunting ini, seperti yang ya sebenarnya B2SA itu jalan keluarnya itulah.
B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kalau dikonsumsi oleh ibu hamil, ya itu dia akan insya Allah dia melahirkan bayi yang sehat, ya kan. Dikonsumsi oleh ibu menyusui juga insya Allah akan memberikan ASI yang sehat bagi bayinya, ya kan. Nah, jadi perlu juga lagi bagi remaja-remaja putri nih yang mungkin akan mendekati masa-masa pernikahan, atau perlu edukasi juga bagaimana mengkonsumsi B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi stunting sebagaimana kita singgung di awal juga tadi, kita ada program-program yang makanya kita menyasarnya tadi kelompok wanita tani itu. Oh, karena itu ya, Pak ya. Jadi salah satunya juga bagaimana kelompok itu yang anggotanya wanita-wanita semua itu bisa memberikan gizi yang baik bagi keluarganya, ya kan? Apakah bagi dia sendiri maupun bagi anak-anaknya, khususnya lagi kalau memang dia punya anak di bawah 3 tahun yang masih dalam kategori bayi yang terkena stunting misalnya. Jadi itulah pendekatan kita melalui program-program di Dinas Pangan. Tapi seperti saya sampaikan tadi, tidak semua desa bisa kita jangkau. Kita berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Kabupaten Kota itu yang berwenang atau berkewajiban langsung untuk membina kampung-kampungnya supaya ada anggaran desanya itu yang untuk ketahanan pangan bisa dimanfaatkan untuk itu. Kita sudah beberapa kali juga menyampaikan kepada pemerintah kabupaten kota melalui kepala dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten kota, supaya mereka juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung di kabupaten kota masing-masing, supaya dana desa ini ada alokasi khusus untuk pangannya itu. Kalau tahun lalu itu sekitar 20%. Nah, kalau 20% itu kan dana desa misal antara 800 juta sampai dengan 1 miliar. Kalau 800 juta saja kali 20% itu udah 160 juta. 160 juta itu sangat besar itu untuk menangani program ketahanan pangan. Nah, apalagi untuk seperti tadi kita berdayakan kelompok-kelompok wanita ya, supaya melakukan edukasi juga dengan pola B2SA-nya. Nah, jadi apabila ini dijalankan, mudah-mudahan isu stunting bisa cepat pergi dari Aceh. Dan tadi kan kita ngomongin ketahanan pangan, Pak Surya juga menyebutkan tidak hanya sekedar perorangan bisa memenuhi kebutuhan pangannya, tapi juga daerah bahkan negara. Dan jika kita hubungkan daerah Aceh dengan mungkin daerah-daerah lainnya di Indonesia, sebenarnya kondisinya seperti apa, Pak Surya? Apakah ketahanan pangan kita jauh tertinggal atau mungkin seperti apa? Ya, kondisi ketahanan pangan seperti yang kita jelaskan tadi, memang indikatornya itu secara nasional di pola pangan harapan itu. Pola pangan harapan itu ya seperti saya sebutkan tadi bahwa Aceh masih di angka 75, sementara nasional mungkin sudah 85 atau 87 gitu ya. Jadi masih di bawah nasional. Ini ketahanan pangan itu cuma dilihat dari indikatornya. Tapi secara kasat mata kita lihatlah bagaimana ketergantungan kita kepada provinsi lain, ya kan. Iya. Bawang, cabai itu kita masih mendatangkan pada musim-musim tertentu, tapi tidak semua juga. Sebenarnya Aceh juga daerah produsen bawang dan cabai, tapi tidak sepanjang tahun, ya kan. Pada musim-musim tertentu itu di Pidi, di Benar Meriah, di Aceh Tengah, ya. Itu adalah produsen cabai dan bawang merah. Tapi kita sebutkan lagi tadi tidak sepanjang musim. Pada kondisi tertentu mereka malah juga perlu. Karena tidak ada keberlanjutan atau pola produksinya yang mungkin perlu diperbaiki supaya ada keberlangsungan produksi, ya, supaya ada keberlangsungan produksi sepanjang tahun. Nah, seperti beras juga kita sampaikan tadi, kita produksi padi, tapi masih butuh beras, ya kan. Jadi memang ini dilematis, ya, masalah banyak aspek seperti kita sebutkan tadi, mungkin dari segi permodalan. Petani, ya, kenapa dia jual ke pedagang dari luar? Mungkin pedagang itu sudah memberikan dia modal kerja sebelum dia bercocok tanam, sudah diberikan dulu nih pupuk, bibit, ya kan. Malah kalau dia pinjam uang untuk anaknya sekolah dipinjamin mungkin dulu, ya kan, dipinjamkan oleh pedagang yang dari luar. Jadi terpaksa begitu dia panen
hasil panennya harus dia jual ke pemberi modal kan gitu. Iya. Nah, jadi disinilah nanti bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya. Ini supaya bisa menggantikan peran, kasarnya tuh peran tengkulak itulah. Oke. Nah, dan sekarang memang alhamdulillah pemerintah melalui lembaga perbankan sudah mulai menyalurkan itu kredit usaha KUR ya. KUR ya, kredit usaha rakyat itu supaya mereka tidak tergantung lagi kepada ya itu tadi Iya. pihak-pihak ketiga. Lebih UMKM lebih maju juga nanti ya. UMKM. Jadi mereka minjamnya cuma sama bank gitu kan, atau lembaga pemerintah, lembaga keuangan. Jadi setelah panen mereka nggak mesti jual ke orang, nah tapi dia bisa memanfaatkannya sendiri dan nanti pengembalian KUR kan juga ringan ya. Nah, jadi banyak hal yang memang harus kita bangun nih untuk ketahanan pangan kita, masih banyak kekurangan, tapi insya Allah lah asal secara bersama-sama ini integrasi berbagai sektor ini yang perlu kita tingkatkan lagi, baik itu dari pengairan ya, dari dinas pengairan mungkin bagaimana ketersediaan air untuk petani bisa cukup, bagaimana tadi dinas pertanian nanti bisa memberikan akses bibit pupuk kepada masyarakat petani khususnya, bagaimana lembaga keuangan bisa memberikan bantuan modal kerja bagi petani supaya bisa terbebas dari ya tengkulak supaya Iya. Supaya Aceh juga lebih mandiri ya. Aceh lebih mandiri. Sebenarnya sejauh ini untuk upaya mengoptimalisasi membangun ketahanan pangan ini seperti apa Pak Surya? Ya, optimalisasi pembangunan ketahanan pangan itu tidak bisa kita sendiri, memang harus bekerja ya. Ini memang perlu sinergisitas dari berbagai pihak ya, seperti kita sebutkan tadi, dari pemerintah daerah dan juga masyarakat sendiri. Ini harus ada sinergisitasnya. Pemerintah melakukan program-program apa yang bisa disampaikan ke masyarakat. Pemerintah daerah juga mensupport, misalnya dengan seperti kita sebutkan tadi, pembangunan saluran irigasi, pembangunan infrastruktur lainnya, jalan. Ini juga jalan juga termasuk ya untuk ketahanan pangan juga, walaupun tidak secara langsung. Nah, pembangunan sumber daya manusia ini juga sangat penting kan untuk pembangunan pangan ke depannya. Nah, masyarakat juga seperti itu. Bagaimana dalam mungkin skala lebih kecil lagi, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat sendiri supaya bisa tersedia, terjangkau dan memanfaatkan juga aman ya. Ketersediaan bisa diperoleh dari sekitarnya ya, dari sekitar halaman mereka, kemudian keterjangkauan harga juga ya, dengan dia berproduksi walaupun kecil-kecilan di masyarakat kampung itu dia punya pendapatan sedikit untuk bisa mendapatkan bahan pangan lainnya ya kan. Misalkan dia cuma beternak ayam atau beternak bebek atau beternak kambing, setelah itu dia bisa membeli bahan pangan yang lainnya. Jadi dari segi keterjangkauan harga bisa, dan kemudian juga dari pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi. Nah, jadi itu supaya kemandirian atau ketahanan pangan masyarakat supaya terlepas dari rawan pangan. Nah, seperti kita sebutkan tadi ada 34 kecamatan di Aceh ini yang rawan pangan. Indikatornya banyak, bukan cuma dia kurang makan aja. Baik. Ya, air bersih juga menjadi indikator dia disebut daerah rawan pangan. Baik. Nah, listrik juga menjadi indikator. Ya, memang indikator seperti itu. Seperti kemiskinan juga, ya kan. Jadi Semuanya banyak berhubungan, faktor ya? berhubungan. Nah, konsumsi dia juga itu menjadi indikator penilaian terhadap kerawanan pangan. Jadi banyak aspek. Baik. Jadi juga banyak aspek, harus banyak
unsur yang terlibat ya. Baik, terima kasih Pak Surya. Berarti memang untuk mengoptimalkan pembangunan ketahanan pangan ini dibutuhkan sinergitas baik dari pemerintah sendiri, lalu juga masyarakat, tidak hanya Dinas Pangan saja ya harus bekerja sendiri, tapi semuanya dan juga demi kesejahteraan semuanya juga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah, dengan terjangkau dan sebagainya. Terima kasih Pak Surya Rayendra sebagai Kadis Pangan Aceh telah hadir di Radio Antero dan kita sudah berbincang mengenai ketahanan pangan. Kita harapkan perbincangan kita dapat bermanfaat dan demikian juga perbincangan kita di Beranda Kita bersama Dinas Pangan Aceh. Saya Azalia Farli pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Beranda Kita bersama Radio Antero.